Perkenalkan, nama saya Angelinus Deni Samsu. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi lahan kering dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agroekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang labil atau peka terhadap erosi, terutama bila pengelolanya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Untuk usaha pertanian, lahan kering dapat dibagi dalam 3 penggunaan lahan, yaitu lahan kering berbasis palbija atau tegalan, lahan kering berbasis sayuran atau dataran tinggi, dan lahan pekarangan. Potensi usaha tani di Nusa Tenggara Timur mencapai 49,9% dari total potensi lahan kering di NTT. Potensi lahan kering di wilayah ini sekitar 1,5 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani jagung baru, mencapai 49,9%. Potensi lainnya itu seperti kultur sosial masyarakat di NTT yang terbiasa dengan menanam jagung oleh rumah tangga mencapai 63%. Jumlah rumah tangga tani jagung terbanyak dalam wilayah NTT yang pertama terdapat di Kabupaten Timur Tengah Selatan sekitar 15%, Kabupaten Belu 10%, Kupang 9%, Timur Tengah Utara sekitar 8,5%, Sumba Barat Daya 8%, Sumba Timur 4,8%, dan Flores Timur 4,6%. Sehingga dari aspek produksi jagung, Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menghasilkan sekitar 588,96 ribu ton dan termasuk salah satu sentra produksi di tingkat nasional. Sehingga sejak awal tahun 2017, Kementerian Pertanian berobsesi tidak ada lagi impor jagung sebagai bahan pakan ternak. Hanya saja untuk mewujudkan target tersebut, dilakukan penambahan luas areal penanaman jagung di lahan khusus 2 juta hektar dan melakukan kerjasama penyerapan dan pembelian hasil panen jagung oleh pabrik pakan. Sebab bagaimanapun dalam skala nasional, jagung untuk bahan pakan ternak merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan oleh pabrik pakan skala besar, peternak ayam mandiri, dan pabrik pakan skala kecil menengah. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan revitalisasi di bidang pertanian, karena banyaknya persoalan di masyarakat NTT seperti tingginya kasus perdagangan karena generasi muda NTT tidak lagi tertarik mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Bahkan hasil proyeksi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang menyebutkan jumlah petani Indonesia dari waktu ke waktu terus menurun, yakni pada tahun 2016 turun 5,2% dari 41,49 juta orang menjadi 39,33 juta orang. Dalam konteks lokal di NTT, menurunnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani juga terjadi, bahkan sangat terasa, beriringan dengan perkembangan teknologi dan zaman yang semakin membuat penduduk lebih berpaling ke kota ketimbang ke desa. Memang harus diakui berprofesi sebagai petani sepertinya tidak lagi menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah NTT. Anggapan ini semakin diperkuat dengan data yang disebutkan pemerintah, di mana setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia. Pertanian dan tanaman pangan di NTT. Potensi lahan kering yaitu sekitar 1.528.000 hektar dan berdasarkan kelas kesusahan lahan terdiri daerah dengan kecocokan tinggi seluas 202.000 hektar dan kecocokan sedang 478.000 hektar dan kecocokan terbatas 846.000 hektar. Potensi perkebunan sesuai rencana dasar pengembangan wilayah perkebunan mencapai luas 888.931 hektar. Berdasarkan data BPS, mayoritas penduduk bermata pencarian tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Berikut adalah pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Dari data BPS Nusa Tenggara Timur memperlihatkan kunjungan wisatawan ke NTT mengalami peningkatan dari 441.000 orang di tahun 2015, di mana terdiri dari 374.000 wisatawan domestik dan 66.000 wisatawan mancanegara, menjadi 496.000 orang di tahun 2016, di mana terdiri dari 430.000
wisatawan domestik dan 65.000 wisatawan mancanegara, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017 mencapai 616.000 orang, di mana terdiri dari 523.000 orang wisatawan domestik dan 93.000 wisatawan mancanegara. Adapun beberapa pariwisata di NTT yang memiliki potensi. Yang pertama itu adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah tempat wisata paling bagus di Nusa Tenggara Timur, di mana di pulau inilah satu-satunya reptil purba terbesar yang masih bertahan hingga saat ini dan telah menjadi situs warisan dunia. Dengan status yang disematkan kepada pulau ini, kini Pulau Komodo semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Bukan hanya wisatawan dalam negeri saja, melainkan juga dari luar negeri. Yang kedua, Gili Bala. Gili Bala ini adalah salah satu lokasi atau spot terbaik dan terindah untuk menikmati panorama alam Pulau Komodo dengan indahnya perbukitan serta gugusan pulau kecil yang mengelilinginya dan ditambah dengan savana yang sangat cantik dan birunya lautan. Yang ketiga adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu adalah danau kawah yang berlokasi di Kabupaten Ende. Danau ini dikenal dengan danau tiga warna karena memiliki warna yang berbeda, yakni merah, biru, dan putih. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai potensi lahan kering dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.